Pemirsa semuanya, kami dari BIN Projamin Jawa Timur. Pada hari ini kami berada di Desa Geningan Jasem, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Kami akan konfirmasi dengan kepala desa setempat, di mana siang hari ini kami melihat daripada spanduk untuk dana DD yang diperoleh, kami ada kejanggalan yang mana untuk bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa nilainya sampai 612 juta. Di sini tertera 37,52%. Nah, untuk kejelasan lebih lanjut, kami akan menemui kepala desa konfirmasi terkait dengan dana penanggulangan ini, bencana alam ini. Dana tersebut dipergunakan untuk apa, kemudian sebesar anggaran itu nanti alokasinya kemana saja. Mungkin akan kepala desa akan bisa menjelaskan terkait dengan dana ini. Kami akan coba konfirmasi kepala desa. Mari silakan sidak. Pemirsa, kami akan coba tanya ke dalam apakah kepala desanya ada. Kita coba ke dalam, masuk Pak. Assalamualaikum. Enggak ada, masuk sini aja, enggak apa-apa. Assalamualaikum. Bisa ketemu kepala desa, Pak? Oh, nggih. Kalau gitu kan Pak Sekdesnya. Pak Sekdes ada belum? Ada belum ada. Oh, ada. Iya, tadi saya lihat. Coba nggih. Nggih. Assalamualaikum. Sini. Saya ingin tahu motor tujuannya apa? Kenapa? Sampai. Ini dari mana ini, Pak? Projamin. Projamin itu apa? Profesional Jaringan Mitra Negara. Mitra negara, terus LSM. Kami berhak untuk menanyakan sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan pemerintah desa. terus Sesuai dengan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. sama kesini izin enggak? Izin. Izin kemana? Tadi saya sudah ada petugas sana. Izin boleh masuk atau tidak boleh masuk, kami punya hak untuk itu. Punya nggak? Punya hak. Sama lihat undang-undang KIP. Keterbukaan Nggak tahu, saya nggak tahu. Makanya tak kasih tahu. Nah, ya terus Bapak siapa? Terus saya ini mengajukan proposal. Oh iya, lain halnya kami mau kepala desa bukan jenengan. Oh, Saya sekarang kan sekdesnya kan makanya ada. Ada. Ini kan Pak Sekdes. Iya. Ngerti kok aneh-aneh. Oh, Oke, terima kasih. lapor. Kami mau konfirmasi ya. Ini tadi ngelarang-larang siapa tadi? Lo ya boleh Pak, yo Enggak boleh. Loh, saya izin, saya kan sudah masuk. Saya wartawan, Pak. Saya sudah jurnalis. Ya, punya Pak. hak untuk menanyakan. Saya tahu undang-undang KIP enggak? Tahu saya. Makanya kan Kalau sudah tahu izin, mestinya, karena kalau barangkali ada rapat. Bagaimana? harus ada Saya kan tahu dari situ kan kelihatannya. Dari situ kan kelihatannya. Lah ya tapi kan udah izin toh. Iya. Udah izin. Izin siapa? Di luar ada siapa? Di luar ada siapa? Lah kan nggak di ada. sini sudah ada loket. Mana? Nggak ada. Ini kan ada loket pelayanan. Saya tadi tanya kan bisa. Saya Pak Care sudah tahu. Saya kesini. iya, Makanya. izin. Karena kalau saya nggak kenal Pak Care, saya kalau nggak kenal Pak Care nggak mungkin. Karena kenal Pak Care, akhirnya Pak Care jelas tersebut sudah tahu saya kok. Ayo, Kan berarti gitu. kan izin dulu. Iya, Iya, kan saya- masuk. Gitu, Loh, Pak. saya kan sudah tahu Pak Care. Gitu loh. Izin caranya dengan Kalau sama tanya, Iya. Pak, mohon maaf, jenengan mau moto-motiku, apakah sudah ketemu atau sudah izin? Nggak apa-apa. Nah, saya ini Pak ya, juga dilindungi hukum. Saya dilindungi hukum, saya dilindungi undang. Iya. Karena saya itu. Sampai dilindungi hukum, dilindungi undang-undang, masuk wilayah ini sampai harus pamit Lah dulu. ini bukan per orang, bukan rumah orang loh Pak. Ini Institusi pemerintahan. pemerintahan, milik publik, milik publik, milik negara ini. Pelayanan untuk Ya, warga. makanya itu. Pak, sampai kan bukan orang sini, tapi masuk itu harus Enggak apa-apa. Kalau ini rumah jenengan sama nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau ini pelayanan publik boleh, Pak. Iya pelayanan publik tapi nggak harus masuk, ada tata caranya. Ada Pak tata Care caranya. izin, Pak. Pak Care izin memberikan keterangan monggo masuk, Pak. Itulah. Nggak bisa seperti itu. Nggak usah umat. Ya, ayo. Nggak usah umat. Mau terima atau enggak? Kalau nggak menerima nggak apa-apa. Gitu loh. Saya tidak umum, Pak. Saya nggak jadi masalah saya.
Iya, iya. Saya ini bukan orang jahat di sini. Saya kepentingan untuk masyarakat. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya waktunya diberikan kepada saya Pak Carik. Kami dari BIN Projamin Jawa Timur, di mana kami akan menanyakan tentunya terkait dengan pemerintahan desa, supaya lebih jelas karena desa ini adalah pelayan publik. Pelayanan publik. Ya. Makanya kan seperti itu kan. Ya. Nah, kami adalah jurnalis yang tentunya independen, Ya. gitu. Dan kami juga untuk kepentingan masyarakat, dan kami juga selalu mendampingi program pemerintah. Ya, sama. Kenapa saya ke sini? Karena di sini ada program pemerintah. Kami berhak masuk kemana saja, berhak. Tidak ada larangan, kan gitu. Tapi semuanya tetap ada ketentuan dan aturannya. Dulu, waktu yang lalu, sebentar Mas, waktu lalu kan saya sudah ketemu jenengan, sudah konfirmasi. Tetapi kan ada hal yang belum bisa dijawab. Dan tadi sudah kami konfirmasi ke Pak Camat. Pak Camat juga, wah ini konfirmasinya ke desa dulu Pak. Karena kalau saya juga nggak tahu terkait dengan ini, kan gitu. Nah kami melihat ya, kami temukan di situ ada anggaran ya, untuk dana untuk penanggulangan bencana alam. Terpampang di situ tadi juga sudah kami video sebesar 612 juta. Padahal sebentar Pak, jelaskan. Padahal sesuai dengan ketentuan dan aturan, dana untuk itu tidak boleh lebih dari 3%. Tapi sebentar saya tak ngomong, nanti silakan Camat menjawab. Nah, tadi penjelasan dari Pak Sekcam, kalau dana untuk bencana alam itu sesuai dengan aturan maksimal 3% Pak Wandi. Nah, saya tanyakan di desa Gendingan Jasem kenapa sampai 612 juta Pak? Ini saya buktikan, saya ada fotonya, tak bilang tahu Pak Camat, loh kok bisa seperti ini ya? Nah itu untuk apa saja? Ya kami nggak tahu, makanya kami ke Pak Camat, apakah kemudian dari jumlah itu ya, sesuai dengan pelaksanaannya, kan gitu. Kami kan nggak tahu, harus konfirmasi ke sini, kan gitu. Makanya tadi kami ke sini, kan gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya informasi balance, seimbang, kan gitu kan. Nah, tolong jelaskan Pak Carik terkait dengan ini. Ini Mas ya, untuk penganggaran untuk bencana alam ya. Ya. Itu nantinya kita juga bisa menjawab nanti yang di kompeten nanti dari bendara. Oh iya. Ya, masalah Pak nanti detailnya nanti yang dari bendara kan bisa. Ya. Oke. Ya, dan tadi dari Mas Wandi di depan tadi sampai masuk, ya saya mohon maaf, memang ada persepsi yang tidak enak, komunikasi, janganlah kita yang penting mengkaji dengan dikenal belum, SPNI ini Mas, aku sama konfirmasi ini ada laporan dari pihak lain sama ini, berarti kan kami sama jadi mana aku lah, pandangnya, jadi nanti biar Pak Sutri yang menjawab, ya itu yang saya sampaikan, Pak Sutri yang dijawab ini. Pak Surki cuman jelaskan dari jumlah dana sebesar itu untuk apa penggunaannya, dan itu sudah masuk kategori penanganan bencana alam atau bukan? BLTDT menurut undang-undang yang sudah dibaca itu bukan 3% Pak, ya mohon maaf ya, itu sebenarnya minimal 10%, minimal 10%, aturannya seperti itu. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Desa, amanah undang-undang. Makanya saya menjelaskan. Ada undang-undangnya, makanya kan kita harus baca dulu. Ada. Ya. Soalnya saya mengatakan. Nah ini, mohon maaf, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Berdasarkan aturan, peraturan Menteri Keuangan ini dijelaskan. Nomor 201 tahun 2022, pengelolaan dana desa tahun 2023. Karena penggunaannya 2023, aturan didok pada 2022. Itu minimal 10% untuk penggunaan minimal ya, untuk penggunaan bantuan langsung tunai minimal. Artinya ini saya katakan, sebentar ya, yang saya tanyakan dana untuk penanggulangan bencana alam. Iya, penanggulangan bencana alam COVID termasuk BLTDT penanggulangan bencana alam kode rekeningnya. Kode rekening itu masuk di bencana penanggulangan bencana alam karena COVID ditetapkan sebagai bencana nasional. Ada SE Pak Jokowi yang tahun 2023. Iya. Apakah masih ada COVID?
Ya meskipun tidak ada, tapi aturannya mewajibkan itu, Pak. Itu undang-undang yang tidak boleh dilanggar. Itu batas minimal. Jadi, Dan Anda seharusnya baca dulu aturan baru banyak. sebentar, yang Iya. saya tanyakan itu harus Anda jawab, kan Oh, iya, gitu ya. saya jawab. Yang masuk kategori, ya tahu, Iya. bencana alam apa saja. Jelaskan, Satu. biar jelas. Iya. Karena siapapun yang melihat di situ, pemahamannya pasti sama. Bahkan Iya. Pak Camat tadi juga demikian. Iya. Ya, kalau melihat ini Pak Wandi ya benar sampean. Iya. Namanya seperti itu. Nah, untuk kejelasan saya konfirmasi ke sini supaya balance berita ini supaya seimbang. Coba jelaskan. Oke, saya jelaskan. Karena pada saat itu BLT memang masih diwajibkan oleh aturan yang ada. Batas minimalnya adalah 10% minimal, bisa batas maksimal. Itu aturan. Terus? Kemudian kita anggarkan, tapi tidak segitu. Karena pada saat itu baru ada perubahan. Terus? Di perubahan kemudian kita lakukan perubahan APBD review yang dilakukan dengan PP. Terus di situ terbagi menjadi berapa item? Ya sama, tetap dana desa kan BLT. juga. Enggak, maksudnya untuk dana khusus ya, khusus yang kaitannya penanggulangan bencana alam itu sampai arahkan ke apa saja. Ya, Misal ya, BLT, karena itu kan BLT semua. undang-undang. BLT semua. Iya, tetap BLT semua. Tapi ada pengurangan karena lainnya untuk infrastruktur lainnya. Enggak, Pada saat itu yang kan tidak ada saya program tanyakan yang pokoknya. khususnya aja Pak. Yang khusus untuk bencana alam itu Ya. dialokasikan untuk apa saja? Yang untuk BLT. BLT aja toh. BLT. Sebesar 612. Tidak sampai karena saat itu ada revisi. Terus kemudian, kemudian- dari revisi akhirnya ditentukan berapa? Ya, kita tentukan sekitar 300 sekian. Yang Itu pun tidak melanggar aturan. sisanya Sisanya kan untuk infrastruktur, pembangunan lainnya, termasuk bidang pemberdayaan dan termasuk apa namanya posyandu, balita dan lain sebagainya. Stunting. kalau untuk pemberdayaan apa saja Pak jenisnya Pak? Ya, kalau pemberdayaan kan ada pelatihan. Bedanya sama jelaskan. Ya, ada pelatihan. Untuk pelatihan berapa? Sesuai Untuk dengan LP? amanah undang-undang, Untuk- sesuai dengan instruksi Menteri Desa, sesuai dengan instruksi Presiden Bapak Jokowi. Iya, Ya. tapi nilainya untuk BLT berapa, kemudian untuk pemberdayaan berapa, untuk posyandu berapa, sehingga include-nya menjadi 612 juta. Ya, Pasti ada datanya. Apakah kalau saya harus mengajukan ke Tanjung kan? Silakan dibuka, karena sampai harus menyampaikan Pak ini. Apakah kapasitas saya harus menyampaikan ke media? Iya, iya. Apakah kapasitas saya? Kalau saya menolak, saya tidak ada aturan. Loh, media untuk supaya diketahui oleh masyarakat. Loh, iya. Atau bukan informasi publik itu Pak, ketika Ya. ketika sampai menggunakan anggaran itu harus terbuka dalam pelaksanaannya, baik Ya. itu media atau masyarakat sampai Loh, saya terbuka. Kita musyawarah desa. Ya. Kita musyawarah desa. Iya, Pak. kan kami tanya, Jangan guyon loh ini. Enggak keguyon. Pemerintah. Saya tahu. Ya. Makanya saya tanya kegunaannya untuk apa dengan katakan tadi bilang, Ya. kan bilang Ya. BLT untuk berapa orang, Ya. nilainya berapa. Kemudian untuk yang tadi katanya untuk apa? Pemberdayaan. Pemberdayaan. Ya. Gitu. Pemberdayaan itu jenisnya apa saja? Ada pemberdayaan berupa pelatihan. Oke, Ada pelatihan. ketahanan pangan desa yang di situ terpaktub di dalam peraturan Menteri Desa. Banyak sekali item kegiatan, termasuk pembangunan saluran irigasi Irigasi. pertanian. Yang itu tupoksinya dalam rangka apa? Implikasi daripada program ini adalah untuk subseksi petani padi dan petani pulau hijau dalam mensukseskan ketahanan pangan nasional. Makanya kan saya tanya, ya, Iya. itu kan pasti ada nilainya. Sampai Ada. bisa nyebutkan. Oh, Nilainya nilainya tidak ada magunya, 20% kalau 20%, ya toh. 20%. Makanya Pak, sama jelaskan saja. Saya jelaskan. Gitu biar apa? Biar jelas persoalan ini kan. Kenapa gitu. saya ngotot? Karena tadi ini kan salah. Loh, salahnya di mana? 3%. Itu batas minimalnya 10%, Pak. Ingat, tadi saya ngomong, Iya. saya dari Pak Camat. Iya. Saya kan dari Pak Camat tadi, Iya. bisa tanyakan. Kemudian kami konfirmasi terkait dengan ini. Iya. Menurut Pak Camat seperti apa? Iya. Kemudian dijelaskan oleh Pak Sekcam. Iya. Gitu. Ini kan Iya. video nanti kan. Ya, enak. Saya Enak. suka gini. Artinya kita berdiskusi. Ya, betul. Tidak ada yang ditutup-tutup. Kita Iya. juga welcome. Nah, tetap Pak buka. Sekcam bilang, Iya. gitu, sesuai ketentuan Pak Wandi kemarin itu harusnya dana bencana alam itu 3%. Ini Ya, yang mungkin Pak Sekcam tidak membaca aturan satu atau lupa. Ya, makanya Ya, ini kan bukan lupa. saya kan Ya. tetap independen. Iya, Setelah Anda mendapat informasi dari Pak Camat, dari Pak Camat sampai telah. Padahal itu ada surat edaran, ada peraturan Menteri Desa
yang menjelaskan bahwasanya pada tahun 2023 dana untuk COVID, untuk bantuan langsung tunai yang dimaktubkan di dalam peraturan Menteri Desa, peraturan Menteri Keuangan, dan juga peraturan Presiden dalam hal ini Bapak Joko Widodo yang membantu warga miskin dengan bantuan langsung tunai, di situ dianggarkan 10% dari dana desa, batas minimal. Ya. Ketika desa ini masuk di dalam desa miskin ekstrim, maka ini boleh ditambah, atau jika memang tidak memenuhi kuota, karena di sini di BDT desa masih banyak, maka dia juga berwenang untuk menambah. Gitu. Terima kasih. Mungkin Nggak apa-apa, karena apa? Saya tujuan saya konfirmasi supaya Ya, jelas, supaya Pak. jelas. Supaya jelas. Oke. Kalau kami nggak konfirmasi salah. Kalau saya mengatakan, gitu, Pak Nyamat, Pak Sekjen bilang 3%, saya bilang lebih, itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Karena kami diatur dalam dunia pers, ada undang-undang pers, saya itu tahu, kita independen. Iya. Jadi kita menyampaikan apa adanya Iya. terkait dari informasi yang ada. Ya. Itu kami harus konfirmasi. Ya. Nah, dari konfirmasi supaya jelas. Nah, jenengan menjelaskan supaya juga jelas. Kan gitu. Nah, itu kewenangan kami, sama juga punya kewenangan untuk Ya, menjelaskan dijawab. supaya tidak supaya tidak masalah ini sudah menjadi bias, Ya. tidak kemana-mana, tidak menjadi salah. Kan karena apa? Karena tidak boleh salah, kan gitu. Nah, kami kan tidak tahu kalau tidak konfirmasi, makanya kami konfirmasi. Kami awalnya hanya mencari data, dan data itu sudah jenengan pampang. Dan jenengan yang pampang di situ kan desa. Ya. Nah, saya memang baca di situ, Pak, kan gitu. Kalau di situ tidak terpampang, nggak mungkin saya tahu. Nah, untuk tahu bagaimana, harus saya konfirmasi. Dan tadi bilang Pak Camat, harusnya ini dijelaskan dalam ini versinya Pak Camat, versinya Pak Camat, harusnya ini ada penjelasan item, gitu, item daripada untuk penanggulangan bencana alam itu ini, termasuk salah satunya kan BLT, kan gitu. Karena mohon maaf, saya bukan hanya di desa sini saja, di desa lain, sebentar, desa-desa lain saya juga datang, ya, kami juga foto. Nah, ternyata di situ dicantumkan item-itemnya. Nah, kalau saya membaca kemudian saya mengartikan sesuai dengan mengartikan tulisan itu kan juga salah, karena memang dunia seperti itu. Nah, untuk lebih jelas Pak Camat menyarankan, ya toh, saya menghadap ke desa, juga ke kepala desa, supaya bisa menjelaskan item-item yang saya sebutkan tadi, gitu loh. Ya kan sudah saya jelaskan. Ya sekarang tadinya kan belum, kan gitu. Makanya, mohon maaf Pak ya, mohon maaf, saya ini jurnalis Pak. Saya ini jurnalis juga punya perlindungan undang-undang. Kami belajar jurnalis juga tahu bagaimana cara konfirmasi, dari bagaimana kami investigasi. Saya kenal Pak Cari ini sejak zamannya Pak Anton pertama Pak. Kenal beliaunya juga zaman teman-teman. Nah, kalau saya nggak kenal sini ya nggak mungkin saya nyelonong, gitu loh. Kami sudah, ya mohon maaf, saya di sini itu sudah hampir tiap hari dulu, ya enggak? Ya enggak Pak Cari. Makanya kalau jenengan saya nggak pernah ketemu. Ya sampai di sini sebagai perangkat desa juga nggak tahu, karena di sini perangkat desa juga yang baru. Kalau sini yang lama siapa yang nggak kenal dengan saya? Karena setiap hari saya ke sini, bahkan desa sini pernah minta tolong saya Pak. Waktu kena kasus dulu itu Pak, itu paham Pak ya? Nah, Oke. Ya, informasinya seperti itu. Kami saya berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang diterapkan oleh pemerintahan di atasnya. Memang semuanya harus seperti itu Pak. Pemerintah desa itu dilengkapi dengan undang-undang dan aturan. Dalam pelaksanaan duty juga dilengkapi dengan aturan-aturan itu. Mau nggak mau harus mengikuti juknis yang ada. Tetapi juknis ini, ya tahu, ketika dalam penyampaian tidak jelas, memang harus dijelaskan dan diperjelas. Makanya seperti itu kan. Jadi jangan salah sangka. Kami kesini konfirmasi. Bukan apa? Apakah boleh? Boleh. Undang-undang yang melindungi kami. Bahkan seandainya dari desa tidak memberikan jawaban, saya bisa melaporkan secara hukum pidana. Karena apa? Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik itu tidak boleh memberikan jawaban. Tidak boleh saya minta data tidak diberi. Tidak boleh. Kalau nggak percaya saya laporkan. Saya buktikan, saya laporkan ketika saya dikonfirmasi, diberitahu, saya laporkan ke pengadilan, pasti kena pidana. Itu undang-undang. Siapapun
warga negara Indonesia di sini, ya, baik pemerintah desa, baik masyarakat harus mematuhi undang-undang. Kan demikian kan? Iya, kita taat terhadap undang-undang. Makanya itu, kita Pak. juga punya SOP sendiri yang itu juga dilahirkan oleh pemerintahan di atasnya. Bahwasanya undang-undang yang kita diberikan kewenangan untuk menyusun produk hukum. Dalam hal ini kan kita juga punya perlindungan itu yang dilindungi undang-undang. Artinya seluruh kearsipan desa juga tanggung jawab undang-undang juga. Kita juga dilindungi undang-undang sama, Pak. Loh, makanya Sama. kan gitu toh? Sama. Kan sama sih gitu kan? Iya. Makanya itu, Pak. Jadi marilah kita itu semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat. Dan Bapak ini kan selaku pejabat publik, ya dah, yang mana harus menjalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya, kan gitu. Saya nggak akan ke sini kalau jenengan bukan sebagai pejabat publik, juga bukan sebagai pelayan masyarakat. Iya. Karena pemerintah desa adalah merupakan pemerintah terkecil di suatu negara. Di suatu negara ini Kan gitu loh. kita adalah Makanya kepanjangan- saya ke sini bukan ke rumah pribadi. Kalau sampai ke rumah saya ke rumah Pak Cari, saya nyelonong, ya toh? Nggak ada orang di dalam, saya bisa dikatakan maling. Tapi kalau ini adalah kantor pemerintahan desa, kan ya nggak apa-apa. Kami ketika ada Pak Cari sudah kenal saya. Cuma tadi tahu kan saya di luar, nah, nggak apa-apa, Pak, gitu loh. Oke, clear? Oke, clear. Sampaikan kepada Pak Sekjam dan Pak Camat itu adalah amanah undang-undang. Silakan nanti jenengan sampaikan itu Ya, atasan terima jenengan. kasih. Saya fungsinya hanya mencari informasi, mencari berita yang pada endingnya berita itu nanti kami gunakan untuk kami ekspos gitu Ya, aja. terima kasih. Ya. Ya, nanti saya dikirimi videonya. Oke, ya nggak apa-apa. Seru. Saya lebih baik seperti ini, enak. Artinya apa? Kita welcome kok. Dari dulu saya juga berteman dengan beliau. Ya. Cuman tadi saya dengar kok banyak suara keras. Seperti orang gegeran loh. Ini kantor desa, bukan kantor gegeran. Itu loh yang saya maksud. Saya tadi ada kewenangan adat, kewenangan sosial yang ditulis di dalam peraturan. Itu juga termasuk itu. Berkaitan dengan tata cara. Paham, saya Ya, paham. ada. Saya belajar, saya dari jurnalis tahun 95, Pak. Jadi Iya. sampai sekarang saya paham sekali untuk konfirmasi. 2009 sudah jenengan yo tahu. Saya juga mantan jurnalis. Saya tuh paham sekali bagaimana saya harus konfirmasi, bagaimana saya menghadap pejabat, bagaimana saya harus investigasi. Saya Ya. paham. Makanya ketika orang tidak paham menanyakan kami harus menjawab. Kan gitu. Kalian nggak mau ribut. Ya, kita juga tidak mau ribut ya Pak. Kita Saya memberi kira- jawabannya baik. Cuman saya tadi dengar ada orang gegeran. Wah, jangankan orang luar, warga sendiri geger di sini. Saya tanya Pak tadi, Sausir, kenapa ini bukan tempat untuk bertengkar? Beda, Pak. Iya. Beda. Saya kan nggak bertengkar. Iya. Kepentingan yang negur aja salah. Ya, Negur aja artinya salah. harus dikonfirmasi. Beliaunya, Nanti saya ya. tidak ingin video ini dipotong Pak. Nggak apa-apa. Nggak Ya, apa-apa. saya tidak ingin video ini nanti dipotong. Kalau video ini nanti dipotong, berarti Anda juga melanggar. Nggak ada. Ya cacat hukum dong. Ya. Sebenarnya kan dari ITE kan bisa saya laporkan. Bisa nanti kalau misalnya Ya, motong ada yang terpotong. silakan dilaporkan itu aja. Artinya tidak terpotong. Saya lebih Pak suka. Jokowi sendiri Ya. sudah muak Pak dengan potongan-potongan itu. Makanya nanti kalau saya ketika saya nanti mengekspos, Ya. saya salah silakan dilaporkan saja karena saya sudah siap segala hal terkait dengan Artinya jangan dipotong. Loh, itu Oke. saya nggak punya kewenangan untuk memerintahkan saya terkait itu. Loh, ya Tapi kan? kalau saya Terpotong. saya Ya. salah dalam ekspos silakan dilaporkan. Negara-negara hukum semuanya Oh, dihukum. iya. Kan gitu. Jadi sebenarnya tadi tidak ribut, Ya. hanya bapaknya tidak tahu bagaimana menghadapi wartawan, tidak tahu tentang kode etik jurnalistik, pasti seperti Ya, itu. memang beliau ini baru. Makanya, Beliau baru dan perlu rangkulan dengan ya supaya sama tahu yang lainnya. itu bukan kesalahan saya, Kalau bapaknya tahu bagaimana kode etik jurnalistik tidak akan seperti itu. Oh, iya. Kan gitu Pak Cari ya. Oke, terima kasih pemirsa semuanya. Kami sudah bincang-bincang dengan Pak Cari dan Pak Badan Bendara Keuangan, Pak Sukri. Sebenarnya sih sudah kenal lama, seperti 10 tahun ya dengan kami. Tapi tadi ada miskomunikasi. Mudah-mudahan tidak menjadikan persoalan. Ya. Yang jelas tujuan kami adalah untuk kepentingan semua masyarakat. Kami konfirmasi sini supaya menjadi jelas dari hal-hal yang tidak jelas. Ya. Karena apapun bentuknya kami punya kewenangan untuk mengawasi semua program pemerintah demi kemajuan suatu negara, kan gitu. Karena yang namanya suatu pemerintahan pelaksana
pelaksana kegiatan termasuk program-program apapun tidak semuanya bersih, dan pasti ada juga yang melakukan penyimpangan, dan itu tidak boleh dibiarkan, perlu adanya pengawasan. Dan jika benar-benar melakukan tindak pidana, memang kami juga kewajiban untuk melaporkan untuk tindak secara hukum. Terima kasih Pak Sekda, Pak Sekretaris Desa, hampir sama desa sama kabupaten. Ini sekdanya desa. Terima kasih. Itu yang mandi nggak enak. Terima kasih kepada Pak Sekdes. Mudah-mudahan pertemuan siang hari ini, walaupun tadi ada hangat-hangat kuku, Ya, luar biasa. tapi semuanya itu depannya luar biasa. masyarakat, kepentingan masyarakat, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat, juga bermanfaat untuk kemajuan desa, juga kemajuan suatu pemerintahan, khususnya di Kabupaten Jombang. Dan saya mohon izin Pak Wadi, saya baru kali ini ada lawan diskusi media yang luar biasa, mampu untuk diajak berdiskusi atau berdebat. Ya, untuk media yang lainnya, contoh media ini mampu untuk diajak berdiskusi. Yang penting nggak gelut, Ya. yang penting nggak gelut. Ya gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.